24 calon pekerja migran ini berhasil diamankan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia saat akan dikirimkan secara ilegal ke Arab Saudi. Mereka direkrut jaringan sindikat perdagangan orang dari kawasan Banten, Jawa Barat, hingga Nusa Tenggara Barat. Kerja sindikat ini sistematis dan terstruktur. Kami menemui seorang yang pernah bekerja untuk agen penyalur ilegal bagian dari sindikat perdagangan orang. Namanya kami samarkan, sebut saja Marco. Tahun 2017 lalu, Marco bertugas menangani kedatangan calon pekerja migran dari daerah, mencarikan tempat penampungan, mengurus dokumen, hingga mengantar mereka ke bandara untuk diberangkatkan ke negara tujuan. Dan untuk yang ditargetin tuh sebenarnya orang-orang yang memang nggak punya pasangan, kebanyakan sih janda. Selama setahun, Marco terlibat dalam pengiriman 30-an pekerja migran ilegal. Mereka semua dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga. Untuk memberangkatkan satu orang pekerja migran, agen tempat Marco bekerja dapat modal 47 juta rupiah dari agen yang berada di negara tujuan. Sebagian besar digunakan untuk pengurusan dokumen dan akomodasi, serta uang saku untuk calon pekerja migran ataupun keluarganya. Sedangkan Marco mendapat upah 6 juta rupiah untuk setiap orang yang berhasil diberangkatkan. Sebelum diterbangkan ke negara tujuan melalui Bandara Soekarno-Hatta, calon pekerja migran ditempatkan di rumah penampungan di sekitar Jakarta selama 1 bulan. Tujuannya itu mayoritas Saudi, Abu Dhabi, Singapura, sama Malaysia. Pisahnya emang asli, cuma kita pisah wisata doang. Marco mengajak kami melihat rumah-rumah yang dijadikan tempat penampungan pekerja migran di kawasan Jakarta Timur. Saudara, memang rumah-rumah di perkampungan seperti ini rawan untuk dijadikan tempat untuk penampungan bagi para pekerja migran yang nantinya akan diberangkatkan secara unprosedural. Mereka memilih tempat yang seperti perkampungan seperti ini karena supaya bisa mengelabuhi warga-warga sekitar supaya tidak curiga. Setiap 6 bulan, Marco mencari rumah penampungan baru agar tak mudah dilacak. Tak jarang, para pekerja migran dipindah dari rumah ke rumah untuk menghindari kecurigaan. Kenapa menghindari jalan raya? Karena itu Mbak, kalau misalkan banyak yang lewat nanti banyak yang lihat dan curiga. Karena kan orang juga pasti bertanya-tanya kan, kenapa di dalam satu tempat itu wanita semua. Nanti begitu misalkan udah ada seminggu 2 minggu RT itu datang, kita rolling dulu tuh maksudnya, jadi si orang itu kita simpen dulu di mana. Nanti udah kondusif, ini situasinya kita bawa lagi ke tempat semula.